Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu kembali bersama Ibu. Kita belajar pelajaran bahasa Arab. Di sini akan Ibu jelaskan kembali mengenai al-qawaid. Hanya saja pembahasannya sekarang yaitu mufrad, musanna, dan jama'. Ya, untuk teman-teman kelas 10 boleh ditertibkan kembali dan sama-sama untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama itu kita perhatikan dahulu. Ibu akan berikan contoh kalimat dan kita pahami sama-sama. Kalimat yang pertama itu Ta'ishu usratu Umaro fi Jombang, Jawa Syarqiyah. Artinya, keluarga Umar hidup atau tinggal di Jombang, Jawa Timur. Nah, untuk kata yang diwarnai merah, ini ditandai dengan merah, usratu itu masuk kepada kalimat mufrad. Kemudian, yang kedua, Nata'allamu darsan nahwi fil madrasati tsanawiyatil islamiyatil hukumiyah. Artinya, kami belajar pelajaran nahwu di sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Nah, untuk yang ditandai merah yaitu darsa dan al-madrasah itu juga termasuk kepada isim mufrad. Yang ketiga, ana udzakiru darsaini wa a'malul wajibatainil manzilataini fi ghurfatil mudzakarah. Artinya, saya mengulang 2 pelajaran dan mengerjakan 2 tugas rumah atau PR ya di fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Nah, di sini yang ditandai merah ada saini. Itu adalah bentuk isim musanna ya atau isim tasniah. Sama juga al-wajibataini, al-manzilataini itu juga bentuk musanna. Perbedaannya kalau ad-darsaini itu masuknya kepada mudzakkar. Kalau al-wajibataini dan al-manzilataini itu muannas. Kemudian yang keempat, yaqra'u tullabu al-kutuba wal jaraida fil maktabati alal makatibi. Artinya, siswa-siswa membaca buku-buku dan koran-koran di perpustakaan atas meja. Nah, meja-meja ya. Nah, di sini yang ditandai merah itu adalah bentuk-bentuk jamak. Satu, at-tullabu dari kata thalibun. Yang kedua, al-kutuba dari kata kitabun. Kemudian al-jaroida dari kata jaridatun dan al-makatibi dari kata maktabun. Kemudian nomor kelima, yu'allimuna al-mudarrisuna al-mumtazuna al-lughatal arabiyyata fi hadhil madrasah. Guru-guru yang luar biasa itu mengajarkan kami bahasa Arab di sekolah ini. Nah, yang ditandai merah, yang ini al-mudarrisuna, al-mumtazuna ini adalah bentuk jamak. Ya, kalau yang tadi at-tullabu, al-kutuba, al-jaroida, al-makatib itu jamak taksir. Sedangkan yang ini al-mudarrisuna, al-mumtazuna itu adalah jamak mudzakkar salim. Yang keenam, tasyrahu ustadzatu al-lughatil arabiyyatil mufradatil jadidati ala saburati. Guru-guru perempuan itu menjelaskan bahasa Arab kosakata baru ya, kosakata baru dalam bahasa Arab ala saburoh di papan tulis. Nah, di sini yang ditandai merah ustadzatu al-mufradati
as-saburati. Nah, itu ketiganya adalah contoh dari jamak muannats salim. Itu yang ditandai dengan alif dan ta. Oke, Ibu lanjut. Nah, di sini Ibu kembali jelaskan ya, apa itu mufrad, apa itu musanna, dan apa itu jamak. Nah, untuk mufrad adalah lafdun yadullu ala ma'na mufradin. Lafad yang menunjukkan arti tunggal. Jadi mufrad itu satu, pokoknya yang satu itu mufrad gitu ya. Contohnya di sini ada kalimat kolamun, misporotun, syamsun. Nah, itu termasuk kepada mufrad. Kemudian yang kedua, al-musanna atau lebih dikenal juga dengan tasniyah ya. Nah, apa itu musanna? Lafdun yadullu ala snaini awis senataini biziyadati alif wa nun aw ya wa nun. Lafad yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, contohnya yang tadi kolamun jadi kolamani. Tuh, itu ditandai atau ditambah dengan alif dan nun. Atau bisa juga kolamaini gitu. Itu ditambahi dengan iya dan nun. Nanti disesuaikan dengan kedudukannya gitu. Posisinya nanti sebagai apa gitu ya. Jadi irobnya nanti yang merubah. Kemudian contoh lain. Darsani. Darsaini. Kemudian madrasatani, madrasataini. Itu contoh musanna. Yang ketiga itu jama. Nah, untuk jama di sini dibagi lagi menjadi tiga. Satu jama taksir, dua jama mudzakkar salim, ketiga jama muannats salim. Nah, apa itu jama taksir? Jama taksir adalah lafdun yadullu ala salasatin fa aksar biziyadati au nuqsanin au taghyiril harokat. Lafad yang menunjukkan arti tiga ke atas ya. Jadi kalau jumlahnya udah 3 sampai ke atas gitu ya seterusnya. Nah, itu disebut jama gitu ya dengan tambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Karena yang namanya jama taksir itu jamanya tuh perkiraan gitu. Jadi sudah ditentukan gitu ya kira-kiranya tuh kayak gimana. Contoh nih, tadi kan asalnya kolamun, di sini jama taksirnya jadi aklamun gitu. Kemudian contoh lain madarisu. Contoh lain kutubun. Contohnya lagi usulun dan usudun gitu ya. Itu beberapa contoh jamak taksir dan masih banyak lagi jamak taksir. Kemudian yang kedua, jam'ul mudzakkar salim atau jamak mudzakkar salim. Nah, untuk jamak mudzakkar salim, apa itu jamak mudzakkar salim? Yaitu lafdun yadullu ala salasatin fa aksar biziyadati wawin wa nun au yain wa nun fi akhirih. Kalau tadi nih musanna itu alif wa nun au ya wa nun. Kalau jamak mudzakkar salim waw wa nun atau ya wa nun gitu. Jadi di akhir kalimatnya nih, lafaz yang menunjukkan arti tiga ke atas dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contohnya nih, mu'minuna ada waw dan nun di akhirnya. Kemudian mu'minina ada iya dan nun di akhirnya. Kemudian hadiruna, hadirina. Nah, itu jama mudzakkar salim. Yang terakhir, jama muannas salim. Kalau jama mudzakkar salim itu jama banyak tapi laki-laki. Kalau ini jama muannas salim itu jama banyak ya lebih dari tiga dan seterusnya. Tapi ini muannas buat perempuan. Nah, apa itu jamak muannats salim? Yaitu lafdun yadullu ala salasatin fa aktsar biziyadati alif wa ta fi akhirih. Nah, lafad yang menunjukkan arti tiga ke atas
dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Nah, ini di belakangnya tuh ditambah alif sama ta. Contoh, ustazatun. Nah, di belakangnya ada alif dan ta. Kemudian yang kedua contohnya qolibatun. Ada juga alif dan ta. Itu ya mengenai apa itu mufrad, musanna, dan jama'. Jama' terbagi menjadi 3, jama' taksir, jama' mudzakkar salim, dan jama' muannas salim. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Nah, di sini ada contoh lagi ya. Nah, untuk yang pertama, mufrad nih. Kalau mufradnya polibun, berarti musananya polibani. Jama' mudzakkar salimnya polibuna. Baik. Jama' taksirnya tullabun. Nah, di contoh ini kita kalau misalnya ada contoh jama' mudzakkar salim berarti tidak menggunakan contoh jama' muannats salimnya ya, karena di awalnya sudah diawali dengan yang mudzakkar. Nanti di bawah kalau ketika contohnya diawali dengan muannats, maka di sini diadakan contoh jama' muannats salimnya, tidak jama' mudzakkar salimnya. Ya, oke dilanjut. Yang kedua, ketika mufradnya jahilun, maka musananya jahilani. Baik. Jama' mudzakkar salimnya jahiluna. Nah, jama' taksirnya apa? Juhalau. Tuh, yang ketiga, mufradnya saihun, musananya saihani, jama' mudzakkar salimnya saihuna. Jama' taksirnya suyahun. Tuh, kemudian selanjutnya sekarang yang muannas-muannas nih. Mufradnya qolibatun, musananya qolibatani. Jama' muannas salimnya qolibatun. Itu ya. Nah, kemudian yang mufradnya nafidatun. Musananya nafidatani. Jama' muannas salimnya nafidatun. Nah, jama' taksirnya nawafidhu. Selanjutnya, yang mufradnya madrasatun. Musananya madrasatani. Nah, ini nggak pakai jama' muannas salim ya, soalnya madrasah itu kan sekolah. Nah, kalau jama' muannas salim tuh jama' muannas yang buat seseorang yang berakal gitu ya. Jadi di sini adanya jama' taksir. Apa jama' taksirnya madrasatun? Yaitu madarisu. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah semuanya sudah paham atau ada yang masih bingung nih? Boleh ya nanti yang misalnya masih bingung boleh bertanya ke ibu atau bisa ke teman sebangkunya ya. Oke, sekarang nah, karena ibu rasa banyak yang sudah paham ya, kalian bisa mengulang kembali pembelajaran dan yang belum paham juga bisa bertanya ke temannya ya. Jadi teman-temannya yang udah paham jangan sampai pelit sama ilmu ya, kasih tahu temennya gitu. Ini tuh kayak gini, ini tuh kayak gini. Jadi ngasih taunya harus baik-baik biar yang dikasih taunya juga enggak sedih gitu ya kalau misalnya ada yang ngasih tahu tapi malah marah, misalnya kayak gitu kan enggak enak gitu ya. Jadi kita harus saling berbagi ilmu. Nah, maka dari itu di sini Ibu kasih tugas nih ya. Tugasnya nggak susah kok, gampang. Kan udah dipelajari tadi bareng-bareng ya. Nih, yang pertama, udzukur tasniyatal kalimatil atiyah. Tsumma dhahu fi jumlatin mufidatin kama fil mithalil ati. Jadi, di sini perintahnya sebutkan tasniyah dari kalimat-kalimat yang sudah nih. Di sini udah ada soal-soalnya. Kita cari tasniyahnya ya, musanaknya yang dua gitu. Kayak gimana? Nah, kemudian
dibuat jumlah mufidah. Nih, ada contohnya. Contoh, kalimahnya tuh polibun. Nah, tasniahnya apa? Polibani ditambah alif dan nun. Dari polibun jadi polibani. Nah, kemudian membuat jumlah mufidah, kalimat yang lengkapnya gitu ya. Nah, yang dibuat kalimat itu yang mufradnya aja, enggak yang tasniahnya, enggak yang musanaknya. Nah, makanya di sini kalimatnya, contohnya, yadhahabu at-talibu ilal madrasati sobahan mubakiron. Gitu ya. Siswa pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Ya, itu. Jadi teman-teman silakan nanti dibuat nih ya, mudirun, apa tasniahnya, apa musanaknya, terus dibikin kalimat. Ustadzun, apa musananya dibikin kalimat. Muwadzafun, apa musananya dibikin kalimat. Mudarrisatun, apa musananya dibikin kalimat. Polibatun, apa musananya dibikin kalimat. Itu paham ya perintah yang pertama. Oke, sekarang perintah yang kedua. Udkur jam'al kalimatil atiyah. Tsumma dha'hu fi jumlatin mufidatin kama fil misalil ati. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak yang di atas, cuman bedanya kalau tadi yang di atas tuh mintanya untuk ke kalimat musanna yang dua. Kalau ini itu ke jama yang tadi yang banyak tadi ya. Boleh teman-teman nanti menggunakan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim atau jamak taksir ya yang perkiraan itu. Nah, contoh di sini kitabun, buku ya, jamaknya apa? Kutubun. Nah, berarti ini masuknya ke jamak taksir. Tuh ya. Nah, untuk contoh kalimatnya yaqra'ut tullabu al-kutuba fil maktabati. Siswa membaca, siswanya banyak ya, tulab. Siswa-siswa membaca buku-buku di perpustakaan. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini boleh ya nanti teman-teman bikin kalimatnya mau dari yang mufradnya atau yang jamaknya itu boleh ya, silahkan. Nah, jadi paham ya teman-teman nih. Yang pertama kalimatnya apa? Paslun. Silahkan jamaknya apa? Contoh kalimatnya apa? Haqibatun. Jamaknya apa? Kalimatnya bagaimana? Kemudian kolamun. Jamaknya apa? Kalimatnya bagaimana? Hizanatun. Jamaknya apa? Kalimatnya bagaimana? Dan yang terakhir maktabun. Ya, zamannya apa dan kalimatnya bagaimana. Seperti itu ya teman-teman, jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumahnya masing-masing ya. Kalau misalnya nggak paham atau lupa nih boleh bertanya ya ke siapapun boleh bertanya gitu ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik dan bisa lebih senang lagi untuk belajar bahasa Arabnya ya. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan ya, bertemu lagi sama Ibu. Jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.